Padahal sejatinya sub for sub adalah kegiatan yang dilarang oleh sistem YouTube. Ketika teman-teman melakukan sub for sub, bisa jadi channel teman-teman nanti akan kena spam, bahkan bisa di-banned oleh YouTube. Mungkin ada beberapa orang yang lolos dari pemantauan sistem YouTube ketika mereka melakukan sub for sub. Namun teman-teman, untuk kedepannya channel teman-teman tidak akan pernah maju jika teman-teman tetap terus melakukan sub for sub. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Selain pertanyaan mengenai pengalaman supranatural, selain pertanyaan mengenai dunia spiritual, seringkali saya mendapatkan pertanyaan mengenai bagaimana caranya agar kita bisa mengembangkan channel yang kita bangun. Seringkali saya mendapat pertanyaan bagaimana caranya kita menambah subscriber. Bahkan seringkali saya mendapat pertanyaan bagaimana caranya agar kita mendapatkan jumlah jam tayang yang besar. Nah, dikarenakan banyak sekali pertanyaan yang saya terima mengenai dunia YouTube, rasanya tidak baik jika saya juga tidak menyampaikan, memberikan ilmu-ilmu yang saya pelajari seputar dunia YouTube kepada teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya tidak akan membahas mengenai dunia supranatural, saya tidak akan membahas mengenai dunia gaib. Namun pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa mengembangkan channel YouTube kita. Pastinya yang saya sampaikan pada video ini adalah hal-hal yang saya lakukan selama saya membangun channel saya. Untuk teman-teman yang mungkin saja bukan seorang YouTuber, teman-teman juga bisa menyaksikan video ini agar mungkin suatu saat nanti teman-teman ingin mencoba untuk menjadi seorang YouTuber. Cara-cara yang akan saya sampaikan ini bisa teman-teman lakukan. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, jika teman-teman sangat suka mengenai tips-tips seputar dunia YouTube seperti video ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like serta subscribe. Karena pastinya jika banyak yang suka video-video yang membahas tentang teknik untuk menjadi seorang YouTuber, maka saya akan membuat video semacam ini lagi. Dan apabila teman-teman ingin menanyakan seputar tentang dunia YouTube, tentang channel teman-teman, tentang tips dan trik yang lainnya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena pastinya saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman sesuai dengan apa yang saya paham mengenai dunia YouTube. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai dunia YouTube, teman-teman yang mungkin saja ingin baru memulai, atau bahkan teman-teman yang mungkin sedang mengembangkan channel teman-teman, teman-teman harus tahu dulu tahap-tahap apa saja yang harus teman-teman lalui untuk menjadi seorang YouTuber. Tahap yang pertama yang harus teman-teman lalui adalah teman-teman harus mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya, tahap ini adalah tahap khusus yang harus teman-teman lalui kalau teman-teman ingin setiap video teman-teman bisa menghasilkan uang. Setelah teman-teman mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman akan masuk ke tahap kedua, di mana tahap kedua ini adalah tahap channel teman-teman akan ditinjau oleh tim YouTube. Jika teman-teman memenuhi semua syarat yang ada di platform YouTube, maka teman-teman bisa menjadi seorang mitra YouTube. Proses untuk penerimaan ini pun sangat berbeda teman-teman antara channel lain dengan channel satunya, tergantung dari seberapa sering channel tersebut melakukan pelanggaran. Pastinya ketika sebuah channel sangat jarang atau tidak pernah melakukan pelanggaran, maka masa peninjauan ini di tahap kedua ini akan sangat singkat mereka lalui. Di channel saya ini, channel saya sendiri, ketika saya melewati tahap kedua ini, saya membutuhkan 3 bulan agar channel ini bisa diterima sebagai mitra YouTube.
Tahap ketiga setelah teman-teman di ACC, setelah teman-teman menjadi seorang mitra YouTube. Tahap ketiga, teman-teman harus mengumpulkan $10 pertama. Ya, karena setelah teman-teman mendapatkan $10 pertama dari penghasilan dari setiap video teman-teman, maka teman-teman akan diminta untuk meregistrasikan KTP, meregistrasikan nomor rekening, dan teman-teman akan meminta verifikasi PIN untuk akun YouTube teman-teman. Dan yang paling lama dari proses ini adalah proses penerimaan verifikasi PIN dari sistem YouTube. Karena PIN yang dikirimkan ini bukan melalui email, namun PIN ini akan dikirimkan secara manual dari kantor Google di Malaysia sana. Teman-teman bisa bayangkan sendiri, surat yang dikirim dari Malaysia untuk sampai ke Indonesia biasanya membutuhkan waktu 1-2 minggu. Saya di tahap ini pun membutuhkan waktu 3 bulan agar PIN tersebut sampai ke tempat saya. Nah, setelah teman-teman melewati tahap ketiga, setelah teman-teman menerima PIN yang dikirimkan langsung dari kantor Google, maka tahap yang terakhir teman-teman harus mengumpulkan $100. Ya, mengapa harus $100? Karena $100 adalah syarat agar teman-teman bisa mencairkan pendapatan teman-teman dari video yang teman-teman upload ke YouTube. Itulah beberapa tahap yang harus teman-teman lalui. Mungkin pada video selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail tahap-tahap tersebut. Namun, pada video kali ini saya akan fokus ke tahap pertama, yaitu tahap bagaimana caranya kita mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Karena tahap inilah tahap yang paling sulit dan menentukan apakah channel kita bisa berkembang atau channel kita hanya akan diam dan stuck di situ-situ saja. Setelah teman-teman mengetahui tahap-tahap dan syarat-syarat yang harus teman-teman capai, seperti yang saya katakan tadi, tahap pertama merupakan tahap dan syarat awal yang harus teman-teman penuhi sebagai YouTuber baru. Teman-teman harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang agar video yang teman-teman upload dapat menghasilkan uang. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana caranya channel kita bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Untuk YouTuber pemula, untuk orang yang baru saja ingin terjun ke dunia YouTube, biasanya mereka hanya tertuju ke penambahan subscriber. Sebenarnya ini adalah hal yang salah teman-teman. Ketika teman-teman baru saja ingin memulai menjadi seorang YouTuber atau teman-teman yang sedang mengembangkan channel teman-teman, teman-teman tidak usah memikirkan jumlah subscriber. Karena jika video teman-teman menarik, orang-orang pasti akan mensubscribe channel teman-teman. Yang teman-teman harus pikirkan adalah bagaimana video yang kita upload bisa dengan mudah ditemukan oleh orang lain. Ya, yang pertama adalah teman-teman harus mempelajari SEO atau Search Engine Optimizer dari video teman-teman. Istilah ini merupakan istilah di mana video teman-teman harus memaksimalkan judul, memaksimalkan deskripsi, dan memaksimalkan tag pada video yang teman-teman upload, agar ketika seseorang mencari tema yang sesuai dengan video teman-teman, maka video teman-temanlah yang muncul paling atas dari kata kunci yang dicari oleh orang lain. Setelah teman-teman mempelajari SEO dari video yang teman-teman upload, teman-teman juga bisa menambahkan subscriber dengan cara membagikan video teman-teman ke sosial media. Ya, terutama tujuannya adalah grup-grup yang sesuai dengan tema video yang teman-teman buat. Kebanyakan kesalahan dari YouTuber pemula, mereka membagikan video yang mereka upload ke grup-grup di sosial media, namun tidak sesuai dengan video yang mereka buat.
Sebagai contoh, seseorang yang membuat video tentang mobil, namun orang tersebut justru membagikan video yang mereka upload ke grup-grup sosial media yang membahas tentang baju. Otomatis, orang-orang dalam grup sosial media tersebut tidak akan menonton video yang dia bagikan. Oleh karena itu, jika teman-teman membuat video mengenai otomotif, maka teman-teman harus membagikan video itu ke grup sosial media yang membahas otomotif juga. Nah, oleh karena itu teman-teman juga harus memperhatikan judul, deskripsi, agar orang-orang dalam grup sosial media tersebut tertarik untuk mengeklik video teman-teman. Setelah teman-teman tahu harus mempelajari SEO, setelah teman-teman tahu harus mempunyai target untuk membagikan video teman-teman ke sebuah grup sosial media, maka yang ketiga ini adalah cara yang bisa teman-teman lakukan jika teman-teman memiliki modal lebih untuk mempromosikan video teman-teman. Ya, jika teman-teman memiliki modal yang lebih, teman-teman bisa menggunakan jasa Google AdWords. Mungkin akan ada yang bertanya, apa sih Google AdWords itu? Google AdWords adalah layanan di mana pihak Google menyediakan jasa agar video yang kita buat bisa dipromosikan oleh Google ke para pengguna YouTube. Otomatis, jika teman-teman menggunakan jasa Google AdWords ini, video teman-teman akan sangat mudah ditemukan oleh orang lain. Namun memang, jasa yang ditawarkan ini bisa dikategorikan bukan hal yang murah. Teman-teman perlu merogoh kocek sedikit lebih dalam agar video teman-teman bisa ditemukan oleh orang lain. Namun, apa yang teman-teman keluarkan di awal ketika video teman-teman dijumpai dan ditemukan oleh orang banyak, maka kelak suatu saat nanti modal yang teman-teman keluarkan itu pasti akan kembali. Namun, untuk teman-teman mungkin yang bertanya bagaimana caranya untuk mengetahui Google AdWords dan bagaimana cara kerjanya, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail di video ini. Mungkin teman-teman juga bisa mencari secara detail di YouTube, di channel-channel orang lain. Saya hanya menjelaskan secara garis besar. Namun teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman menggunakan jasa AdWords, teman-teman harus benar-benar memilih satu video yang sekiranya mempunyai kualitas yang terbaik, baik dari konten, baik dari audio, baik dari visual, atau bahkan teman-teman harus memasukkan thumbnail yang menarik. Karena pastinya jika teman-teman mempromosikan video teman-teman yang tidak menarik, orang-orang pun tidak akan mengklik untuk menyaksikan video tersebut. Itulah 3 hal dasar yang harus teman-teman pikirkan ketika teman-teman ingin mendapatkan 1000 subscriber, ketika teman-teman ingin mencapai 4000 jam tayang. Karena pastinya ketika teman-teman hanya berfokus kepada penambahan subscriber, saya yakin channel teman-teman tidak akan pernah berkembang dengan cepat. Bahkan terkadang ada YouTuber-YouTuber pemula dengan cara pintas ingin mendapatkan subscriber, mereka melakukan sub for sub. Padahal sejatinya sub for sub adalah kegiatan yang dilarang oleh sistem YouTube. Ketika teman-teman melakukan sub for sub, bisa jadi channel teman-teman nanti akan kena spam, bahkan bisa di-banned oleh YouTube. Mungkin ada beberapa orang yang lolos dari pemantauan sistem YouTube ketika mereka melakukan sub for sub. Namun teman-teman, untuk kedepannya channel teman-teman tidak akan pernah maju jika teman-teman tetap terus melakukan sub for sub. Sampai di sini video saya. Jika teman-teman tertarik dan suka dengan video-video yang membahas seputar dunia YouTube, maka pada minggu besok saya akan membuat video seperti ini lagi yang membahas lebih detail mengenai persoalan SEO. Pastinya jika SEO pada video teman-teman bagus, video teman-teman akan bisa berada di paling atas dalam sistem pencarian YouTube.